Selamat pagi anak-anak. Senang sekali kita bisa bertemu lagi ya. Setelah kemarin kita mengikuti ibadah bersama Rabu spesial gitu ya. Kita tetap mau mengucap syukur dulu. Mari sama-sama kita naikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah, hari yang cerah, udara yang segar, yang Tuhan selalu sediakan untuk kami, yang Tuhan selalu anugerahkan untuk kami. Sebab itu tidak putus-putusnya kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Tuhan, kami telah siapkan piring hati kami dan kami ingin Tuhan mengisinya penuh dan kami menjadi kenyang oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menikmati sarapan sorgawi. Amin. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Tuhan Yesus sangat hebat. Sebelum kita naikkan satu pujian, saya mau sampaikan pengumuman dulu nih. Pemenang lomba teka-teki. Hari ini juga saya mau kasih lomba lagi. Tapi sebelumnya nyanyi aja dulu ya. Kita nyanyi dulu satu pujian yang menyatakan bahwa Yesus selalu hadir di dalam rumah kita. Yesus dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus dalam rumahku, senang-senanglah. Senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahmu, kamu senang gak? Happy, happy home. Happy gak? Happy, happy Kalau home. Yesus Happy, ada di happy dalam home. keluargamu. Jesus in Oh, the happy, family. ya. Happy, happy home. Happy, happy home. Iya, pemenangnya adalah saya dengar rasanya anak SMA deh. Anak SMA, anak perempuan. Siapa tuh ya? Siswi berarti. Anak perempuan. Bener ya, Mr. Yonas anak perempuan ya? Anak perempuan, Miss. Anak perempuan ya. SMA. Bukan, Miss. Oh bukan, maaf saya salah ya. Jadi yang SMA udah GR dulu nih ya. Aduh, sorry banget. Ayam sorry, bebek enggak. Kalau begitu anak SMP. Bukan juga, Oh Miss. bukan juga. Namanya aja dulu deh ya. Biar nanti yang namanya seperti ini. Nah coba. Saya bukan ya. Namanya huruf depannya adalah P. Salah ya? V. Bukannya P. Bukan ya. V. Victory. Bukan. Oh. Fanny. Miss Fanny ya? Bukan. Kan gak boleh ikut guru ya. Bener ya Fa ya? Iya. Vanessa. Apa tuh? A-nya gimana ya? N gimana N? Gini ya. N lalu
S-nya gimana? S. S. Ya, A lagi. Vanessa, siswi dari STK. STK, dari TK. TK apa Mr. Demas? TKB. TKB, bukan SMP. TK bukan SMA, Miss Grace salah ingat. Bukan SMP juga, TKB Vanessa. Selamat ya Vanessa, nanti ada hadiahnya. Nanti dikasih tahu lewat Google Classroom. Lewat balik kelas ya, kapan bisa diambil ya. Karena minggu ini guru-guru lagi kerja di rumah. Jadi kita ada minggu-minggu tertentu kerjanya di rumah, nggak selalu kerja di sekolah ya. Mari kita mau dengarkan lagi firman Tuhan. Sambil jaga-jaga ya, saya akan kasih teka-teki lagi nanti di pertengahan ya. Firman Tuhan pagi ini berjudul Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Hari pertama, di Senin yang lalu kita sudah belajar bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lalu di hari Selasa kita juga belajar bahwa Yesus itu firman yang hidup. Ya, banyak orang bilang Yesus bukan Tuhan. Tapi kita sudah dengar firman Tuhan. Kenapa kita dengarnya firman Tuhan? Kenapa kita percayanya firman Tuhan yang ada di Alkitab? Karena kita umatnya Yesus Kristus. Kitab sucinya, buku petunjuknya adalah Alkitab. Jadi itu yang harus kita percaya, yang harus kita pegang iman kita. Ya, kemudian Yesus itu adalah perkataan Allah. Ya, Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, firman Allah yang hidup itu adalah Yesus. Ayatnya di mana? Yohanes 1 ayat 1 ya. Nah, hari ini kita belajar bahwa Yesus Kristus Allah yang menjadi manusia. Kita baca ayatnya. Kenapa sih Allah menjadi manusia? Allah ya ada, udah Allah aja di sorga. Kenapa dia mesti jadi manusia? Kita baca Keluaran pasal 33 ayat yang ke-20. Ya, sudah siap dengan Alkitabnya? Oke, Miss Grace akan bacakan. Keluaran pasal 33, maaf salah, ayat yang ke-20. Lagi firman-Nya. Ya. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Jadi waktu itu Allah berbicara kepada Musa. Ya, Allah berbicara kepada Musa. Allah bilang, engkau tidak dapat tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Kenapa? Jadi kalau manusia, seseorang memandang wajah Allah, dia nggak bisa hidup. Karena Allah kelewat kudus. Manusia sudah terlalu berdosa. Antara kekudusan dengan dosa itu nggak bisa ada titik temu. Kalau hitam dengan putih ada titik temu. Bisa jadi abu-abu. Tapi antara Tuhan yang kudus, Allah yang kudus, dengan manusia yang berdosa tidak bisa ada titik temu. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah katakan demikian. Ya, apa yang bersih tidak dapat digabung dengan yang kotor. Artinya ketika yang bersih dengan yang kotor bergabung, maka yang kotor pasti yang bersih akan menjadi kotor. Ya, oleh sebab itu nggak bisa. Allah ini terlalu kudus. Dosa tidak dapat tahan ketika berhadapan dengan Tuhan. Karena dosa begitu kotor, Allahnya begitu kudus. Oke. Ya, sampai sini mengerti ya. Oleh sebab itulah Allah harus menjadi manusia supaya bisa bertemu dengan manusia. Mau ngapain Allah bertemu dengan manusia? Ya,
Supaya apa? Supaya manusia bisa diselamatkan. Manusia yang berdosa membuat hati Tuhan sedih. Manusia adalah ciptaannya. Dia ingin manusia selamat. Tapi Tuhan sudah mengirimkan banyak nabi, tapi masih banyak manusia yang menolaknya. Ya. Kalau mau dosanya diampuni waktu zaman para nabi, ayo yang dosanya begini potongnya lembu, yang dosanya begini potongnya domba, kasih korban, yang dosanya gini persembahkannya burung tekukur. Tapi dosa nggak bisa dihapus dengan persembahan korban hewan. Ya, dosa tidak bisa dihapus dengan mempersembahkan korban hewan atau dengan memberi uang. Memberi sumbangan, menyumbang di gereja, memberi kepada orang miskin. Nggak berarti dosa kamu bisa menjadi berkurang. Tetapi memberi kepada pekerjaan Tuhan, memberi kepada orang yang kekurangan, itu merupakan perbuatan kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya. Tetapi kalau urusan dengan dosa, tidak ada yang dapat menyelesaikan dosa manusia kecuali Tuhan sendiri. Karena kita berdosanya kepada Tuhan. Kalau saya nih hutang kepada Mr. Demas, saya nggak bisa bayar hutang saya kepada Mr. Teguh. Lah kan hutangnya sama Mr. Demas. Kenapa saya bayarnya sama Mr. Teguh? Ya, harus urusannya dengan Mr. Demas, dan di Mr. Demas yang bilang, Miss Grace, kamu hutang 1 juta, kamu harus bayar 1 juta. Nah begitu juga, berapa besar dosa manusia yang bisa dibayar lunas oleh korban hewan? Gak ada. Sumbangan berapa besar yang bisa menghapus dosa manusia? Tidak ada. Kecuali Tuhan sendiri yang menentukan. Oke, saya akan anggap lunas kalau begini. Ya, tapi ternyata ketika mempersembahkan korban juga nggak bisa. Nggak lunas-lunas hutang dosanya. Sebab itu karena begitu Allah mengasihi kita, Allah mengambil inisiatif untuk datang kepada manusia. Tapi kalau Allah langsung ketemu dengan manusia, manusia nggak bisa tahan. Dia akan mati. Sebab itulah Allah harus menjadi manusia supaya bisa dekat dengan manusia. Ya, oke. Kita baca lagi. Lalu ketika Allah datang ke dalam dunia sebagai manusia, dalam rupa apa? Dalam rupa siapa? Apakah dalam rupa seorang artis, seorang pendeta, seorang imam, atau rupa seorang pemungut cukai, orang miskin begitu? Ya, ada banyak cerita. Ada banyak cerita legenda, cerita mitos begitu. Ada orang yang menolong orang yang begitu miskin sekali, ya, menampung di rumahnya, memberi pakaian, memberi makanan. Ternyata itu orang miskin yang dia temui di jalan itu bukan manusia tetapi malaikat. Ya, itu entah benar atau enggak, tapi banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Ya. Lalu ketika Allah datang ke dalam dunia dalam rupa siapa? Bagaimana rupanya? Kita mau baca yuk. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13. Kita baca dulu Filipi 2 dulu. Filipi 2 ayat yang ke-7. Ya, Filipi 2 ayat yang ke-7. Sudah? Kitab Filipi, suratan Filipi pasal 2 ayat yang ke-7. Bunyinya demikian. Melainkan telah mengosongkan dirinya, nya besar, ya, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, jadi Allah datang ke dunia mengambil rupa seorang hamba, bukan seorang raja, bukan seorang imam, bukan seorang pembesar, tetapi seorang hamba. Ya, jadi waktu Allah datang ke dalam dunia, dia mengambil rupa seorang hamba, katanya mengosongkan dirinya, artinya gini loh. Dia
tidak menjadikan dirinya sebagai Allah waktu ada di dunia, ya, tidak menjadi seperti Tuhan, tetapi sebagai seorang manusia, seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, sama persis dengan manusia, ya, sama persis dengan manusia. Lalu kita baca lagi ya, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain Dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Anak manusia siapa sih maksudnya? Yesus Kristus. Ya, manusia tidak dapat mengenal Allah kalau Allah tidak datang ke dalam dunia. Ya, sebab itu Allah harus datang sebagai manusia. Kalau Allah datang sebagai Allah, wah, katanya tadi Keluaran pasal 33 ayat 20 sudah bilang, tidak ada yang tahan melihat Allah, bisa tidak hidup alias mati. Gak ada manusia yang dapat melihat Allah kalau Allah datang, ya, dengan segala kealahannya. Oleh sebab itu Allah harus menjadi manusia. Waktu Allah menjadi manusia, Dia buang semua, Dia tanggalkan semua sifat Allahnya, karakter Allahnya, tapi benar-benar sama seperti manusia. Itu yang ditulis dalam Filipi 2 ayat yang ke-7. Lalu manusia yang bagaimana? Siapa? Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13 bilang, yaitu anak manusia Yesus. Sebelum saya lanjutkan lagi, saya mau kasih teka-teki. Perhatikan baik-baik. Saya hanya akan ucapkan teka-tekinya berapa kali ya? Saya 1 kali aja. Oke. Pasang telinganya lebar-lebar seperti telinga gajah. Perhatikan baik-baik. Siapa kakek dari kakek buyutnya Yesus? Oke, ya, Allah yang datang sebagai manusia dalam rupa, dalam bentuk manusia yang bernama Yesus. Ya, jadi Yesus dilahirkan lewat Maria, berarti ada kakeknya, ada ayahnya, ada kakeknya secara garis silsilah manusia. Nah, tadi sudah ada teka-tekinya kan? Saya tidak akan sebutkan lagi. Kata Mr. Yonas, cukup 1 kali aja. Ya, kita lanjutkan lagi. Jadi Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Kembali hari ini Tuhan katakan, apakah kita masih ragu? Bukankah manusia selalu mencari Allah? Ketika manusia tidak percaya, ada orang yang tidak percaya bahwa ada Tuhan, ada hantu. Ya, orang yang ateis tidak percaya bahwa ada Tuhan, ada hantu. Jadi di dunia ini cuma ada alam semesta. Udah itu saja. Iblis senang sekali. Karena iblis paling tidak mau ada seseorang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Iblis paling tidak suka kalau ada yang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ya, iblis bilang, kamu tidak boleh percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kamu harus percayanya Yesus itu adalah nabi. Salah. Alkitab bilang tidak seperti itu. Yohanes pasal 3 ayat 13 katakan, saya ulangi lagi, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain Dia yang telah turun dari sorga. Ya, kalau Yesus yang telah turun dari sorga, Dia juga yang naik. Siapa yang telah turun dari sorga? Yaitu anak manusia. Anak manusia adalah sebutan, adalah gelar untuk Yesus Kristus. Jadi betapa berbahagianya kita percaya kepada Tuhan
yang sejati, Tuhan yang original, yang asli, bahwa Dia adalah Tuhan. Nabi bisa mati, setelah mati nabi tidak akan hidup karena dia manusia biasa. Seorang imam, seorang pendeta, sehebat apapun, dia pasti akan meninggalkan dunia ini dan tidak hidup lagi. Kecuali nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, semua orang yang sudah mati percaya kepada Tuhan Yesus itu akan dibangkitkan kembali dengan tubuh yang baru, tidak seperti tubuh ini. Naik ke surga, naik ke atas awan bersama-sama. Dengan siapa? Dengan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus yang masih hidup. Ya, itu nanti. Tetapi sekarang, siapa yang sudah turun dari surga? Hanya Yesus. Sebab itu hanya Yesus juga yang naik ke surga. Ya, jadi itu bukti Yesus yang turun ke dunia adalah Allah yang datang sebagai manusia, dan itu adalah Tuhan kita. Kamu tidak menjadi bimbang lagi, kamu tidak perlu menjadi ragu lagi, bahkan kita harus bersukacita bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang merupakan Tuhan yang asli, Tuhan yang datang menghampiri kita, Tuhan yang mencari kita. Sekarang kalau Tuhan sudah datang buat kita, buat kamu dan buat saya, apakah kamu mau terima Dia apa enggak sebagai Tuhanmu? Tuhan mau kita membuka hati kita supaya menyambut Dia, terima Dia sebagai Tuhanmu. Banyak orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Bukan hanya sekedar menolak Dia menjadi Tuhan lalu anggapnya nabi, tapi benar-benar tidak suka, marah. Bahkan dulu orang Yahudi sendiri pun yang menyalibkan Yesus. Mari anak-anak yang Tuhan sayang, setiap yang mendengarkan sarapan sorgawi pagi ini, kita bukan masuk bagian orang-orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Tetapi biarlah kita menjadi bagian dari orang-orang, dari anak-anak yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan. Yesus Kristus, aku terima Engkau sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku. Karena Engkau telah datang ke dalam dunia untuk aku. Mari kita menaikkan pujian. Tundukkan kepala sambil kita renungkan firman Tuhan ini. Apakah kamu sudah menerima Yesus sebagai Tuhanmu dengan sungguh-sungguh? Atau hanya ya karena orang tuamu Kristen, karena orang tuamu percaya kepada Tuhan Yesus, maka kamu juga ikut percaya? Tuhan katakan, Tuhan datang kepada setiap pribadi kita, bukan kepada satu keluarga, tetapi Dia datang kepada satu demi satu. Dan Dia ingin supaya setiap kita menerima Dia sebagai Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini yang tidak bisa dengarkan sambil berdoa. Katakan, Tuhan, aku mau datang, aku mau izinkan, aku mau terima, aku mau sujud menyembah-Mu sebagai Tuhanku, Yesus Kristus sebagai Tuhanku. Amin. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Mari kita juga mau sujud menyembah Dia. Kita mau tersungkur. Biarlah hati kita tersungkur. Kita katakan, Tuhan, Engkau adalah Allah yang kudus. Kami tidak mungkin dapat memandang wajah-Mu, tetapi oleh karena Yesus Kristus Tuhan, kami bisa masuk ke dalam hadirat-Mu. Inilah kami ya Tuhan yang penuh dengan dosa. Kuduskan kami, layakkan kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu.
untuk menjadi orang yang berseru, Yesus Engkaulah Tuhanku. Layakan kami Tuhan, kami sujud menyembah. Ampuni kalau selama ini kami meragukan Engkau adalah Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami menolak Yesus sebagai Tuhan. Kami mencari jalan supaya dosa kami dapat dihapus. Tetapi Tuhan, pagi ini kami mendengar bahwa Engkau sudah datang ke dalam dunia supaya dosa kami bisa dihapus lewat Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdiam diri sejenak, nikmati pujian ini. Katakan, Tuhan, ini hatiku, aku datang kepadamu. Aku sujud, aku tersungkur. Aku terima Engkau sebagai Tuhanku. Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamatku. Ampuni dosaku, kuduskan aku. Aku mau terima Engkau sebagai Tuhanku, sebagai juru selamatku. Tuhan yang memberikan aku nafas hidup, bukan Tuhan yang patung, bukan Tuhan yang tidak dapat berbuat apapun, bukan Tuhan yang tidak dapat mengampuni dosa, tetapi Tuhan yang benar-benar Tuhan, yang dapat mengampuni dosa kami melalui Yesus Kristus Tuhan. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan. Tuhan, kuduskan aku, kuduskan aku. Engkau melihat air mata kami Bapa, Engkau mendengar jerit hati kami. Ampuni dosa kami. Kami datang sujud, kami tersungkur di kaki-Mu. Kami berseru, Tuhan, Tuhan, kudus Engkau Tuhan. Engkau kudus, kuduskan kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk setiap siswa-siswi SKBB, untuk setiap keluarga yang ikut mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan kenal hati setiap kami. Tuhan yang mengampuni, membereskan dosa kami. Saat ini kami datang merendahkan hati kami. Jangan tolak kami Tuhan, karena Engkau telah datang menghampiri kami. Dan kami katakan, kami tersungkur, kami mengucap syukur. Engkau datang kepada kami. Dan kami terima Engkau sebagai Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Jangan tolak Dia. Jangan ragu kepada Dia. Karena Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang datang menjadi manusia. Pesan saya, satu lagi. Cepat-cepat jawab teka-tekinya. Ya, yang pertama kali dapat menjawab itu yang mendapat hadiah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu besok pagi.